Selamat pagi, puji Tuhan, haleluya. Bapak, Ibu, Saudara GPDI Tiberias Bogor, sebelum kita mulaikan aktivitas kita pada pagi hari ini, kita mau dengar firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik, sudah menolong menyertai sepanjang malam, kami boleh bangun kembali dengan kekuatan yang baru, tubuh yang sehat. Sebelum kami memulaikan aktivitas kami mau mempelajari sebagian firman-Mu. Biarlah firman itu menjadi pegangan kami, menerangi kehidupan kami dalam kami menjalani aktivitas kami. Mengurapi kami semua dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita pagi hari ini tema tetap terkait dengan terang, dan saya memberi subtema menjadi terang di tengah kesesakan. Ya, kita memasuki bulan yang baru, bulan yang terakhir di tahun ini, bulan Desember, dan sebentar lagi kita akan merayakan Natal. Dan kita tahu bahwa Yesus itu adalah terang dunia. Dan Yesus pun disebut sebagai anak Daud. Kita akan melihat bagaimana kehidupan Daud di tengah-tengah kesesakan, ya. Sehingga dari garis keturunan inilah Yesus lahir di Bethlehem. Daud pun berasal dari Bethlehem. Dia disebut sebagai anak Daud karena Yesus berada dalam garis keturunan Daud. Daud adalah, kita tahu, anak dari Isai. Isai ini adalah cucu dari Boas. Dan kita tahu Boas menikah dengan seorang perempuan Moab yang bernama Ruth, yang notabene itu tidak dibolehkan di dalam adat istiadat, kultur, termasuk diatur juga di dalam hukum Taurat, bahwa tidak boleh menikah dengan perempuan yang tidak mengenal Allah, termasuk bangsa Moab ini. Tetapi itu semua terjadi, ya. Nah, kita akan melihat kehidupan Daud, ya. Kita lihat bagaimana kemudian Daud diurapi menjadi raja. Tetapi sebelum itu, ya, dia harus menjalani suatu kehidupan yang tidak mudah. Dia berada di tengah-tengah kesesakan. Kita lihat Mazmur 51 ayat 7. Di situ dikatakan bahwa sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Kita lihat Mazmur 27 ayat 10. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Ya, Alkitab tidak pernah bercerita kesalahan apa yang dikandung oleh, atau kesalahan apa yang dilakukan oleh orang tua Daud, atau kesalahan apa yang dilakukan oleh ibunya Daud. Dan Alkitab tidak pernah mencatat siapa nama ibunya, ya. Padahal Daud adalah seorang raja yang besar. Dan Yesus sendiri pun disebut sebagai anak Daud. Artinya Daud ini adalah suatu tokoh yang dianggap luar biasa di dalam Alkitab. Musa, ibunya disebut di dalam Alkitab, Yokebed. Siapa lagi? Samuel, disebut nama ibunya Hana. Tetapi Daud tidak disebut, dan kita tidak tahu apa kesalahannya, ya. Dan Daud menderita karena itu, ya. Di dalam Mazmur 69 ayat 5 disebut di situ,
orang-orang yang membenci aku tanpa alasan, ya, memusuhi aku tanpa sebab. Aku dipaksa untuk mengembalikan apa yang tidak kurampas. Jadi Daud ini selalu menjadi sasaran, prasangka, ya. Dia tidak pernah mengambil sesuatu, tapi dituduh mengambil sesuatu. Malah di Mazmur 69 itu pun disebut di situ, dia menjadi olok-olokan pemabuk di pinggiran kota. Padahal Daud ini anaknya Isai. Isai itu adalah tokoh terhormat, termasuk penatua, ya, yang dituakan di kota Bethlehem. Ayat 9, Mazmur 69 ayat 9. Aku telah menjadi orang luar bagi saudara-saudaraku, orang asing bagi anak-anak ibuku. Ini luar biasa, ya. Di mana ya kalau di sini disebut orang luar, itu dalam bahasa Ibrani itu ya, itu menggunakan kata musar atau memiliki akar kata yang sama dengan mamser, bajingan, keturunan yang tidak sah. Makanya Daud ya kalau kita lihat itu dia seperti diasingkan di padang gurun, menggembalakan kambing domba. Karena seorang luar itu tidak berhak masuk dalam keluarga resmi. Dan di dalam adat istiadat Yahudi termasuk dibedakan dalam urusan makan. Sehingga ya Daud diasingkan di padang gurun dan itu berbahaya buat hidup dia karena dia berhadapan dengan binatang buas. Tetapi apakah Daud kemudian hidup dalam kepahitan? Nah, ini yang perlu kita lihat, bagaimana terang itu kemudian menguasai Daud, ya. Kita lihat di dalam 1 Samuel 17 ayat 28. Di situ tercermin isi hati kakaknya sendiri, Eliab, ketika Daud mengunjungi, ya, ketika mereka berperang melawan Goliat. Ya, 1 Samuel 17 ayat 28, Eliab kakaknya yang tertua mengatakan, "Ngapain kamu datang ke sini?" Ya. Ya, aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Jadi dalam anggapan kakak-kakaknya, Daud itu adalah orang yang jahat, bajingan, dan sebagainya. Tapi kita lihat Mazmur 69 ayat 33. Lihatlah, hai orang-orang yang rendah hati, dan bersukacitalah, kamu yang mencari Allah, biarlah hatimu hidup kembali. Jadi, ketika Samuel mengunjungi Bethlehem, para penatua ini ketakutan. Disampaikanlah, apakah kamu datang dengan damai? Ya, Samuel tidak mau mengatakan terus terang bahwa dia ingin mengurapi seorang raja yang akan ditunjuk oleh Allah. Dan kita tahu dalam cerita-cerita sekolah minggu, Daud tidak dihitung. Ya, kakak-kakaknya lewat, tetapi Allah mengatakan, jangan diurapi Samuel. Apa yang dilihat oleh mata manusia belum tentu yang dilihat oleh Allah. Tapi ketika Daud datang, ya, kita lihat 1 Samuel 16 ayat 12. Di situ Allah mengatakan, bangkit kamu Samuel. Urapilah dia, sebab inilah dia. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin kita hidup hari-hari ini, banyak orang berprasangka terhadap kita. Banyak orang mengatakan, oh dia begini-begini, dia begitu-begitu. Pada suatu waktu nanti ya, kalau kita tetap mempertahankan seperti Daud, ya, biarlah hatimu hidup kembali karena kita mencari Allah, mencari terang itu. Ya, sehingga ketika orang melihat, walaupun dalam kesesakan, matanya berbinar-binar, matanya bersinar-sinar, situ dikatakan oleh Alkitab, dan Allah mengurapi. Allah memilih Daud
bukan saudara-saudaranya. Suatu waktu nanti akan Tuhan tunjukkan bahwa terang yang sesungguhnya itu benar-benar ada di dalam hati, di dalam kehidupan kita sebagai umat-umat ketebusan darah Yesus. Kita tahu dalam kehidupan selanjutnya setelah diurapi itu tidak mudah bagi Daud. Tetapi dia tetap mempertahankan kemurnian hatinya, dia menjadi terang bagi banyak orang. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur bahwa kami boleh hidup di hari-hari di mana kami ada saat ini. Mungkin kami menghadapi bermacam masalah, prasangka orang, tuduhan, lain sebagainya. Tetapi kami mau menaruhkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah terang Kristus terus bercahaya dalam kehidupan kami. Dan suatu waktu nanti kami melihat harinya Tuhan, bahwa Tuhan menolong kami. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendak-Nya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendak-Nya di
yang berkenan selalu. Jadikan ku hamba yang berkenan selalu. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Di hadapan tahta ku